Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sallallahu alaina bi hadzal majlis bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وبالمنفعة البركة من علم الله تعالى وصلى الله مؤلف هذا الكتاب العالم العلم شيخ ابن حجر العسقلاني نفعنا الله به وبعلمه وبركته وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. يا ربي بالمصطفى فاليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى فاليوم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد كونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي فاليوم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي باليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. آمين يا رب العالمين. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para ajengan, para sesepuh, wabil khusus genap pengurus mushola al-muttaqin, wabil khusus karam akhina filah Ustaz Abdul Rahman Hussein. Bapak-bapak sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan umur panjang, masih diberikan kesempatan untuk menghirup udaranya Allah. Maka termasuk kita
ini rasa syukur itu kita tambah, dan pasti Allah pun juga akan menambah nilai keberkahan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita lihat dan kita pikir bahwa kehidupan itu nanti akan berujung kepada sebuah dermaga. Dermaga apa itu? Kalau orang pada akhirnya dermaga yang akan kita laut, apa yang kita akan naungi nanti, atau yang kita tempat sebagai untuk menuju kepada Allah, tentunya ada sebuah dermaga yang nantinya dermaga hati ini akan sama-sama kita menjadi orang-orang yang akan bahagia bila di saat menghembuskan akhir dalam kehidupan kita, kita selalu menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Karena yang namanya kehidupan akan berakhir dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, Bapak sekalian, perjalanan hidup kita ini akan menjadi sebuah cerita, karena kita akan menorehkan kehidupan itu dengan cerita-cerita yang akan nantinya bisa dinikmati cerita itu oleh di bawah kita atau keturunan kita. Itu ceritanya bapak kita itu kayak begitu. Nah, sekarang bagaimana cerita itu supaya menjadi cerita yang baik? Maka beramallah yang baik. Kan gitu Pak. Pokok kita hidup urip pokok isinya cerita tok, Pak. Cerita semuanya. Makanya ketika kita menghadapi sebuah cerita itu, ada orang yang diberikan kehidupan itu bahagia, ada orang yang diberikan kehidupan sengsara. Itu bagaimana dia menempa kehidupannya itu, dia melakukan istiqomahnya itu dengan baik atau tidak. Kadang kita diuji oleh Allah kuat apa tidak. Ketika kita diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, menurut kita nggak mampu kita, padahal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah yang namanya ujian dari Allah itu kecuali Allah itu pasti akan memberikan jalan keluarnya. Di luar batas kemauan manusia tidak mungkin. Nah, karena itu ini ada sebuah hadis selanjutnya. Minggu kemarin kan satu hadis Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna ahadukumul maut ad-durri nazalahu bihi fa in kana la budda mutamatayna falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairul li. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatayammananna gitu ya, ahadukumul mauta dzurrin nazala bihi. Janganlah engkau di antara kalian itu, janganlah di antara kalian itu ada yang menginginkan kematian karena susahnya dalam kehidupan. Diberikan kesusahan, pengen mati. Ada nggak yang beda? Ya, ada. Nyebur laut. Jadi orang hidupnya susah terus pengen mati. Jangan, kata Nabi. Fa'inka adalah buddha mutayyamanna falyakun. Kalau memang itu pengen seperti itu, pengen minta kematian itu, hendaknya dia berdoa. Falyakun, maka suruh berdoa. Kalau pengen mati misalnya gitu, suruh doa begini kata Nabi. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairun li. Ya Allah,
berikanlah kehidupan kepadaku kalau memang kehidupan itu adalah baik untukku. Wa tawaffani maka natil wafatu khairul li, dan wafatkanlah, matikanlah aku, ya kan? Wa tawaffani maka wafatkanlah aku bila wafat itu lebih baik daripada dan lebih baik untukku, bagiku. Muttafaqun alaih. Jadi begini Bapak sekalian, jadi kalau minta kepada Allah, ya Allah matikan saya, nggak boleh mana gitu. Aku ditempa utang banyak banget, nggak bisa nyaur saya ya Allah. Padahal Allah akan memberikan kesempatan buat kita dikasih kehidupan untuk menyelesaikan utangnya padahal. Pokoknya ibadah terus kepada Allah. Banyak cara Allah itu memberikan jalan keluarnya. Karena Allah sudah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu bisa ada. Dan janjinya Allah itu dari barang siapa bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluarnya oleh Allah dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Saya punya teman saudara, saya punya sahabat itu punya utang banyak sekali. Tapi beliau itu terus ibadah terus kepada Allah, yakin terus kepada Allah. Tetapi Allah itu memberikan jalan yang sangat luar biasa. Bukan dari beliaunya yang punya utang itu, tetapi Allah kirimkan malaikat berupa seorang hamba untuk menyelesaikan utangnya. Kan luar biasa itu. Nah karenanya, ayo Pak, kalau punya masalah berat, mengadunya itu kepada Allah. Kalau sudah minta mati, itu namanya putus asa. Wala tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Jangan kau berputus asa, ya kan? Karena orang putus asa itu adalah pekerjaannya orang-orang kafir. Makanya kalau kita hidup itu jangan gampang putus asa. Orang putus asa itu kayak gini, mintanya minta mati. Terus mentok ini ya Allah, akhirnya kendak. Tahu kendaknya apa? Tahu kendaknya? Gantung diri gitu. Ya. Nah, gantung diri di bawah pohon toge kan masih mending gitu. Atau di pohon terong. Ya, itu gantung diri di wuwungan, terus itu kakinya ditaruh di atas meja, ya, kemudian dipanjat sendiri. Nah, itu kan. Tapi pinter dia supaya tidak mati gampang, gantung diri, soalnya dilepas, ya kan. Terus turun lah apa talinya, jadinya nggak jadi mati. Terus Pak, terus kalau sudah mati begitu misalnya, karena putus asa kemudian gantung diri setelah mati, apa selesai tentang kehidupan? Tidak, nggak selesai. Dia harus mempertanggungjawabkan kehidupan setelah dia mati. Kalau sudah mati jangan disangka terus gak ada kehidupan lagi. Ada kehidupan yang disebut dengan alam barzakh. Alam barzakh nanti akan terus menghadapi kehidupan lain lagi setelah kiamat, apa yang disebut yaumul ba'ts. Di yaumul ba'ts kemudian nanti akan timbul lagi yang namanya kita ketemu wa nahsuruhum jama'a. Semua kita dikumpulkan oleh Allah di sebuah padang yang disebut dengan padang mahsyar. Itu luar biasa pertemuan itu. Kita dipertemukan di situ. Hati-hati makanya. Ojo Kang Pak ini jangan minta mati kamu. Ya. Terus minta mati gara-gara gak laku jusnya. Gak laku jusnya minta mati. Ya Allah matikanlah aku, jus saya tak ada yang laku. Gak boleh. Doanya gitu, ya Allah. Itu jangan orang minta mati jangan. Tapi memang kadang-kadang putus asa itu berat Pak. Gak ada jalan, gak ada solusi. Tapi dia buta hatinya, ya kan? Buta hatinya. Kan orang kafir itu sebenarnya pekerjaannya orang kafir, orang putus asa itu. Kafir itu tulisan dari kafaro. Kafaro artinya tertutup, ya kan? Kafaro, tahu kafaro? Kalau kafir itu kafir atau kafir? Kafir itu kan tutup buku, ini namanya kafir nih, kafir.
tutup, ya. Bahasa Inggris tapi itu ya. Tapi kafir itu adalah orang yang tertutup. Tertutup apanya? Tertutup mata hatinya. Jadi orang yang tertutup mata hatinya itu adalah orang-orang yang kafir. Makanya dia nggak beriman kepada Allah. Biarpun ditakut-takut, orang kafir, nanti kamu masuk neraka, selamat dia. Ya, jelas. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Jelas. Ditakut-takutin kayak apa yang namanya orang kafir gak akan beriman pada Allah. Tuh. Makanya yang namanya kita nanti akan mengalami satu kehidupan kembali yang sekarang ya apa yang harus kita lakukan, kita nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Mati itu kan kata kita, tapi setelah itu ada kehidupan berikutnya. Nah, kemarin sudah saya sebutkan minggu yang lalu, yang namanya mati itu adalah pintu al-mautu babun. Di sini dikasih catatan di bawah ini. Sebenarnya itu yang orang-orang yang meminta kematian itu adalah mereka-mereka yang dikasih susah kehidupannya, adalah mereka yang tidak mau dekat dengan Allah. Mereka yang tidak mau, yang putus asa, wasyadidu ala nafsihi, dan sangat keras akan dirinya. Maka apa yang harus diselesaikan, menyelesaikannya adalah shaum, dengan puasa, ya kan? Apalagi wassadaqah, dengan sedekah, wassalat, dengan salat, sampai hatta yalqillah, sampai dia ketemu dengan Allah. Jadi kalau orang minta mati itu sudah putus asa. Keputusasaan ini yang membuat orang ini menjadi belenggu dalam hatinya, sehingga nggak mau. Orang putus asa itu mestinya harus dekatnya kepada Allah, melakukan, ya kan? Apa tuh? Melakukan imannya ya tak ditambah, harus dikasih nasihat dengan baik, kan begitu Pak? Kadang-kadang wes utangnya banyak, nggak mau ingat kalau dia itu ada Allah. Ada yang begitu kan Pak? Ada kan ya? Ada. Ada mana? Di sini ada nggak? Wongnya teko. Nanti itu. Jadi belenggu itu harus dibuang. Supaya kita apa? Supaya kita menjadi orang yang tidak lagi meminta mati. Wong kasih kehidupan enak, minta mati, ya rugi. Selesaikan itu. Sebenarnya apapun pasti ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya tadi itu dengan amal soleh. Banyak orang mengatakan amal soleh itu instrumennya banyak, ya kan? Jadi iman yang membuat orang tidak gampang putus asa itu adalah iman, terus amal soleh. Kan tadi saya sampaikan ya, wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannat. Itu ada kebahagiaan di situ. Pertama adalah iman, yang kedua amal soleh. Nah amal soleh ini kadenya itu kompetensi dasarnya itu amal soleh. Tapi nanti ada yang disebut instrumennya. Apa instrumen amal soleh itu banyak. Di antaranya apa? Puasa, itu baru instrumennya. Ada lagi sholat, apa lagi? Zakat, apa lagi? Sedekah, apa lagi? Bangun jalan, apa lagi? Jualan jus untuk musola, itu amal soleh. Apa lagi? Banyak amal soleh. Maka jangan kita gampang menilai orang itu begini. Kan kita ini kadang-kadang merasa diri kita sudah ahli sholat, ya kan? Ahli sholatnya luar biasa. Aku itu tukang sholat, ya. Aku tuh ahli sholat. Sholatku sudah banyak sekali yang saya lakukan.
tahajud tiap hari. Ngaku dia orang-orang tahajud tiap hari. Nggak cukup untuk masuk surga cuma sholat doang. Makanya banyak rahmat Allah itu diberikan kepada seseorang itu melalui berbagai macam cara. Ya kan? Mungkin sholatnya nggak bagus, ditutup dengan amal yang lain. Apa dengan sedekahnya? Akhirnya Allah kasih rahmat bi asbab sedekahnya. Mungkin sedekahnya nggak bagus, agak pelitan dikit gitu misal, ditutup dengan zikirnya yang bagus. Tutup zikir dengan baca sholawat banyak, terus apa lagi zikir yang lainnya. Mungkin juga kurang bagus zikirnya, tapi ditutup dengan tahajudnya yang baik. Tapi soal standarnya apa? Standarnya kalau mau sholat itu yang fardu dulu. Karena saya sampaikan yang namanya sholat fardu itu adalah seperti orang kalau jualan itu baru kembali modal. Ya kan? Kalau sudah tidak mau sholat fardu, ya sudah bangkrut. Kok tiba-tiba sholatnya nggak ditinggalin? Bukan sengaja ninggalin sholat subuh jam 6:30, bukan gitu. Gak sengaja, memang Allah menakdirkan dia sholat subuh jam 6:30 kan begitu misalnya. Bukan itu memang masih subuh itu artinya pagi. Kalau Bapak sholat jam 8 itu baru bangun, ya udah sholat aja. Karena dikasih pagi itu jam 8 itu sholat. Nah, gitu Pak. Jadi akhirnya kita akan menjadi orang yang tidak gampang mempermasalahkan siapapun. Nah kaitannya dengan ini semua persiapan yang sudah kita lakukan itu harus betul-betul. Nah, wa tawaffani ma kanatil wafatu khairi, dan wafatkanlah kami bila mati itu lebih baik atau mati itu baik bagi aku. Itu namanya orang minta mati kayak gitu. Ya. Kalau Allah nggak kasih mati, ya sudah diterima saja kehidupan. Ya, orang pengen hidup sampai diperjuangkan, berobat sampai semahal-mahalnya, ya kan ini malah minta mati. Bodoh kali ya orang ya. Sampai saya punya sahabat itu orang tuanya itu miliaran Pak, dibela-belain. Berobat di Singapura, ya, cuma masang baterai saja itu 1,5 miliar, ya. Lah kita alhamdulillah, ya, punya kalau 1,5 miliar barangnya, ya. Oh, alhamdulillah. Bang Yusuf punya nggak uang 1,5 miliar? Amin, adanya amin ya, amin perubahannya. Jadi uang 1,5 miliar sampai dikeluarkan untuk masang. Penyakitnya orang kaya, iya macam-macam akhirnya. Nah kayak kita semua orang kaya juga ya kan. Gak ada yang miskin Pak di sini Pak. Salah kalau kita mengatakan aku miskin, udah kasih miskin papa. Aku miskin ya Allah. Miskin itu apa sih Pak? Miskin itu Bapak masih kaya Pak. Nih kalau nggak percaya Bapak, kita itu kaya. Nih jari ini dipotong, ditukar uang 1 miliar, mau nggak Pak? Mau tidak? Mbak, Kong, mau nggak Kong? Ini Kong nih, pengen duit 1,5 miliar atau 1 miliar, ditukar, dipotong jari kanannya, mau nggak? Mau? Masalahnya yang mau nuker siapa? Gitu lah. Gak akan mau. Semiskin apapun kita gak akan mau. Kenapa? Ini bukti bahwa kekayaan sumber yang ada pada diri kita itu sangat kaya. Ditukar dengan uang miliaran gak mau. Betul misalnya Bapak punya uang berapa, satu ini 1 miliar, ditukar dengan ini 10 miliar, jari kaki 20 miliar, matanya 3 triliun, udah berapa itu? Apakah mau Pak? Orang sudah tua, kempis tinggal matinya, masih dirawat, pengen hidup,
jangan pernah kita mengeluh kepada orang lain, tapi mengeluhlah, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala yang punya kehidupan, yang punya hak untuk menghidupkan dan mematikan kita. Ayo sekarang apa yang mau dibahas? Ada? Nah, perjalanan kematian sekarang memang. Oh, ini kan sudah ketemu kan masalahnya. Masalahnya orang pengen mati, doanya ya kan. Ingat doanya? Makanya orang pengen mati, pasrahin aja sama Gusti Allah. Kan begitu. Kalau memang Allahumma ahyini maka natil hayatu khairun. Ya Allah, hidupkanlah aku manakala hidup itu baik untukku. Kan itu Pak ya? Wa tawaffani maka natil wafat khairun. Dan wafatkanlah aku manakala wafat itu baik untukku. Itu Pak. Tapi siapa yang mau doa begini? Tadi jarang ya, Pak. Jarang yang orang minta mati. Ada nggak yang minta mati? Ada. Di sini ada nggak? Ada nggak? Ayo jawab jujur. Ada nggak yang minta mati? Nggak ada. Saya aja pengen hidup, pengen bahagia. Ya, saya punya sesuatu yang indah, yang saya perjuangkan luar biasa. Makanya saya pengen hidup lebih lama lagi, ya kan? Gitu. Nah, Bapak sekalian, perjalanan kematian itu ini sungguh kalau mau dibilang menakutkan, memang menakutkan, ya kan? Banyak orang yang takut sama mati. Kenapa kalau ditanya itu, Pak, siap mati tidak? Ya, jawabannya mesti belum, kadang-kadang. Jawabannya tidak siap, sudah mati belum? Padahal setiap hari sudah Allah gambarkan yang namanya mati setiap hari, ya kan? Kita tadinya ada, kita tadi nggak ada. Diadakan oleh Allah itu untuk apa sebenarnya? Untuk bersyukur. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kami bangkitkan kalian. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum, sesudah kalian mati, supaya kalian bersyukur kepada Allah. Itu Pak. Jadi kalau kita sekarang tidak bersyukur, itu syukuri kehidupan supaya kita menjadi lebih berkah untuk menghadapi satu kematian. Pertanggungan jawabnya yang berat nantinya, karena orang yang setelah mati itu nanti tanggung jawabnya sangat berat di hadapan Allah. Belum lagi di alam barzahnya ditanya, ya kan? Kita diam diri di situ, ya. Tergantung amalnya. Ketika di alam barzah itu kita ini orang yang sudah mati itu gini Pak. Ketika orang mati itu kadang karena memang kadang nggak kuat dengan antara ruh dan jasad itu tidak mampu, tidak kuat, makanya ruhnya itu keluar karena mungkin karena sakit. Ya memang ada tanda-tanda kalau orang sudah wafat itu ada tanda-tandanya. Makanya saya bilang supaya kita itu tidak mati kaget, itu saya memberi ibu saya itu ngasih ijazah. Ijazah itu luar biasa dan tak kasih ke bapak. Tapi jangan bilang-bilang Pak ya, rahasia kan? Ya. Pak Yusri mau nggak ijazahnya? Tapi nanti mobilku ya. Ini dari ibu almarhumah. Ibu saya itu ngasih ijazah ke saya. Kalau bisa itu pada subuh itu dibaca 7 kali. Mau tahu tidak?
Apa? Ijazahnya itu dua surat terakhir surat Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la sampai Rabbul Arsyid sampai terakhir. Nah, itu kata ibu saya, kalau orang yang istiqomah membaca itu, insya Allah tidak diberikan mati kaget oleh Allah. Dan memang tahassus bin ni'mah. Ibu saya itu usia 83 tahun. Beliau itu tidak diberikan pikun oleh Allah, diberikan kesehatan, matanya sehat, baca kitab kecil-kecil ini, nggak harus pakai kacamata, nggak kayak kita, masih muda, buram. Rahasianya apa? Tak tanya, mak rahasianya apa? Aku tuh cuma istiqomah tahajud kata beliau, terus baca Quran, terus apa lagi? Baca aku itu min ba'dis subuh. Pas waktu beliau itu mau wafat itu pas malam nisfu Sya'ban, sorenya itu sempat telepon saya. Telepon dan beberapa hari sebelumnya juga telepon Kiai Ali juga. Telepon saya, kemudian kapan kamu pulang? Nanti sama anak-anak lebaran gitu kan, udah mau puasa gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ibu saya itu habis selesai dengan sepuluh sahabat tuh ngumpulin cucu-cucunya itu mimpin. Biasa kalau sepuluh sahabat kan itu Pak, baca surat Yasin 3 kali gitu kan, terus dikira. Dan di rumah itu kemudian terjadi pada pulang semua, cucu-cucunya semua. Ibu saya malam itu sholat tahajud. Habis selesai itu duduk di depan kamar tuh sambil nunggu subuh. Begitu subuh dibangunin sama mbak saya, mak udah subuh. Tapi yang terjadi, mak saya sudah tidak ada. Jadi nggak sakit, nggak apa. Allah takdirkan, mudah-mudahan ini adalah husnul khatimah. Penyebabnya, wasilahnya yaitu doa tadi itu. Tidak diberikan mati kaget oleh Allah. Ya, kan ada orang yang terluka semua. Kaget gitu. Ada yang gitu kan. Ada yang sampai ngorok krok itu selamat itu mah. Nah, gitu. Ya Pak, dicoba Pak istiqomah. Saya juga lagi nyoba ini, ingat ya 1 bulan yang lalu itu, ya Allah iya saya dapat amalan dari itu. Itu keinget kan pas bahas kematian begitu Pak. Pas bahas kematian baru saya ingat, ya Allah iya itu. Saya mulai kemarin tuh kerja komite Pak ya. Ini saya ijazahkan ke bapak-bapak, diterima ya Pak ya. Mobil tuh gitu Pak. Saya ijazahkan ke bapak-bapak itu apa namanya surat At-Taubah 2 ayat terakhir saya ijazahkan. Jadi yang tanggung jawab saya. Jadi runtutannya ke ibu, kemudian ibu ke Buya sekalian. Nah, itu. Ya Pak ya. Kabil itu ya. Terima, kabil itu artinya diterima. Diamalkan insyaallah berkah. Ini ada jalannya. Ada sanatnya gitu maksudnya. Kalau cari guru, cari ijazah itu yang ada sanatnya, yang ada jurusannya gitu, ada sanatnya, sambungannya, karena itu yang bertanggung jawab. Nah, orang kalau sudah mati lepas dari jasadnya itu seolah nggak ada dia melihatin, ya Allah mau nyentuh nggak bisa, ya kan? Tapi kalau begitu ngeliatin begini, mau ngeliatin begitu enggak, ya kayak gitu.
kemana diikuti terus sampai kulir ruh. Makanya kan orang punya prinsip gini, orang kalau matinya kendat itu jadi budi kata kita. Orang mati kendat itu kan orang putus asa, atau orang nyebur laut itu karena putus asa, ya kan, karena terhimpit utang yang banyak kan gitu kan, gak mau membayar akhirnya putus asa. Di laut itu kadang-kadang biasanya angker itu siapa ya, jin ya, yang menyerupai dia. Jangan pernah percaya ada memeti dari bapak si Suto misalnya, karena kendat di kayu itu kemudian keluar kemudian gitu kan gitu. Jangan percaya. Karena apa? Kulli ruhu ilallah. Setiap ruh itu akan kembali kepada Allah. Jadi tidak ada medi-medi, tidak ada, itu jelmaan dari syaitan. Ya kadang-kadang dikasih tahu kita macam bentuk setan apa gitu. Jurik-jurik gitu. Pernah nggak ngelihat Pak di rumah kotek gitu misalnya? Pernah? Pengen? Kalau pengen nanti kita kasih tahu ilmunya. Ya, ada ilmunya kalau pengen tahu Pak. Tapi nanti akan diikuti terus kalau sudah dia itu gitu. Ada. Makanya paling ngerasa doang tiba-tiba ada gerung gitu. Ada yang pernah kan ketemu kayak gitu? Pernah nggak kan? Pernah? Apa? Saya berlibat doang. Ya itu sering kayak gitu. Tapi ada yang duduk di bangku gitu, udah main bangku, gitu. Itu mah ya, apa namanya? Film. Ilustrasi film itu banyak. Tapi ada yang terjadi seperti itu. Namanya kehidupan itu kan macam-macam ya Pak. Mereka itu kalau pengen ketemu kita itu mereka juga riyadho sama pengen masuk ke alam manusia itu mereka riyadho kayak kita sama. Kalau pengen masuk ke alam jin riyadho dulu gitu. Ada kayak begitu. Nah makanya banyak di antara kita itu merasa itu wong itu nyebur di sana ada tabrakan gitu. Di mana di itu sering tabrakan itu minta ini nih katanya, minta tumbal kayak gitu. Ya, itu beda lagi urusannya. Tapi yang namanya sudah mati nggak akan ruhnya itu ada di situ, nggak mungkin. Kalau ruh itu pasti kembali kepada Allah SWT. Baik sifatnya dia dipaksa untuk meninggal, dipaksa memaksakan diri untuk meninggal, artinya dia kendat atau dia bunuh diri atau gimana, itu semua juga kembali kepada Allah dan dia harus mempertanggungjawabkannya. Kan itu. Baik atau yang salih atau tabrakan dan sebagainya, tabrakan itu kalau memang dia itu niatnya baik, silaturahmi misalnya ke tetangganya atau kemana, ditabrak dulu, insya Allah syahid. Karena itu macam-macam. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat kan gitu. Nah, makanya kita ini berusaha sekarang, akhirnya apa yang harus kita lakukan menghadapi seperti ini. Jangan kita mencoba untuk meminta kepada Allah itu satu hal yang jelek-jelek. Mati kan sesuatu yang apa namanya, yang kurang baik kita minta. Karena banyak di antara kita itu pengen hidup, kehidupan harus dijalani dengan baik, harus dibela dengan baik, kan begitu Pak. Nah sekarang gimana dengan orang-orang yang meninggal ketika ada perang, gitu kan, itu lain lagi misalnya. Itu namanya insyaallah syahid. Nah, karena ada satu kehidupan setelah mati itu
Makanya mati kata Imam Ali itu disebut al-mautu babun. Mati itu adalah sekedar pintu. Namanya pintu itu cuma lewat. Setelah lewat itu ada ruang lagi, dan namanya ruang kehidupan lagi. Nanti Bapak bisa merasakan di tempat yang sempit, ya kan? Tipenya RSSSSS. Rumah sangat sempit, selonjor pun sangat susah. Tipenya itu. Apa itu? Dermaga kita kuburan. Tapi bagi orang yang saleh itu adalah bukan sempit baginya. Ketika dia menunggu hari kiamat, kalau jamaah al-muttaqin yang hadir hari ini termasuk Mas Opik yang nyuting itu begitu meninggal nunggu kiamat itu kayak gitu langsung udah kiamat gitu. Dibangunkan dari kubur, ya kan? Dibangunkan dari akan ngamal sudah mati sudah ya, disebut yaumul ba'ats. Udah kiamat ya. Ada orang yang disiksa terus oleh Allah, merasa bahwa kiamat itu sangat lama. Ilustrasinya seperti ini. Kalau kita lagi senang jatuh cinta, pacaran gitu. Itu saya rasa dunia itu milik kita berdua, yang lainnya kontrak gitu ya gitu. Ya, jadi senang 1 jam itu kayaknya udah berapa menit tuh udah jam 10 kan gitu. Tapi kalau kita lagi sakit di rumah sakit, hari itu terasa lama banget itu. Pernah ngalamin gitu kan? Yang sakit pernah sakit. Saya pernah sakit. Semuanya pernah ngalamin. Jadi hari itu terasa lama gitu. Di rumah sakit lama, di rumah sakit seminggu kayak 4 bulan gitu. Makanya itu saya kayak begitu. Nanti begitu di makam, di kuburan itu seperti itu. Makanya sekarang yang harus kita lakukan adalah keistiqomahan itu harus kita jaga. Istiqomah untuk suatu kebaikan harus kita jaga. Ayo kita belajar untuk istiqomah ngajinya, kemudian istiqomah baca Qur'annya, istiqomah. Saya sering sampaikan ini dan tidak akan pernah bosan gitu nyampaikan ini karena ini penting. Nah, insya Allah dengan keistiqomahan itu Allah akan bukakan jalan yang indah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Tidak usah diminta mati itu, nanti kita juga akan mati sendiri. Gitu ya. Artinya udah waktunya, memang ajal sudah ada, ya kan? Maka sudah waktunya, maka kita tidak akan bisa memungkirinya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi umurina وبارك لنا في علومنا وبارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في ذريتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحم أمة محمد وأصلح أمة محمد واغفر أمة محمد وألف بين أمة محمد وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا إنك جميع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.